Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu Sukmaki Sisesa, NPM 17082010001, merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait hasil dari praktikum modul 3 mata kuliah data mining tentang data preparation. Pada kesempatan yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang transformasi data. Dalam melakukan transformasi data ini, langkah yang pertama ialah kita perlu melakukan pemanggilan library dengan mengetikkan code import pandas spd. Setelah kita melakukan pemanggilan library, selanjutnya kita melakukan pemanggilan data, yang mana data yang kita gunakan kali ini adalah data train yang berformat CSV. Setelah kita melakukan input data, pemanggilan data tersebut, kita perlu mengecek seperti apa data yang telah kita inputkan. Dengan mengetikkan data.head, maka akan menghasilkan output berupa tabel yang berisi beberapa atribut dari passenger ID hingga embark. Nah, dari atribut-atribut ini muncul nih sebuah pertanyaan. Apakah pada atribut nama penumpang terdapat data kosong atau nol? Jawabannya tentunya ada. Maksudnya ada di beberapa atribut, tapi khusus untuk nama penumpang tidak ada yang nol. Dengan mengetikkan data is null, maka kita akan menampilkan output berupa tabel yang isinya hanya berisi true and false, di mana true datanya berisi nol, datanya merupakan nol, dan false datanya not nol. Nah, untuk menghitung apakah di atribut nama ada yang nol atau tidak, saya menggunakan sum, di mana jika hasilnya nol berarti di atribut tersebut tidak terdapat data nol. Nah, bisa kita sorot bahwa di sini atribut name data yang nol adalah nol, jadi tidak ada data nol di atribut name. Setelah kita mengetahui adanya data kosong atau tidak, kita melakukan ekstraksi data penumpang, khususnya nomor nama, di mana ekstraksi ini menggunakan fungsi sederhana berupa lambda untuk mengembalikan nilai, yang mana ekstraksi ini kita akan melakukan split pada atribut nama untuk mengambil title dari setiap penumpang, yang mana hasil dari ekstraksi tersebut diletakkan pada kolom title, kolom baru ya, atau title ini kolom baru yang terletak di kolom ke-12 atau yang terakhir. Setelah dilakukan ekstraksi, perlu dicek apakah ekstraksi sudah berhasil atau belum dengan melakukan coding berupa data.head. Nah, di sini akan muncul hasil dari ekstraksi yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya ingin mengetahui seperti apa sih tipe data yang ada pada setiap atribut dalam penerapan praktikum ini. Nah, dengan mengetikkan data.type, kita akan mengetahui seperti apa sih detail tipe data dari setiap atribut. Di sini bisa dilihat ya hasilnya. Langsung saja untuk selanjutnya. Setelah melakukan ekstraksi dan mengubah, maksud saya, setelah melakukan ekstraksi dan menaruhkan hasil terekstraksi ke kolom title yang baru,
Saya ingin melihat terlebih dahulu sebelum melakukan proses yang selanjutnya, yaitu mengubah hasil dari transformasi ekstraksi dari title itu menjadi beberapa kategori. Saya ingin mengecek ada data apa saja sih di kolom title itu sendiri. Dengan mengetikkan code seperti ini akan muncul data dalam kolom title seperti ini, yang mana bisa dilihat nih jumlah dari isian title yang berisi data Mister itu ada 517 hingga MME hanya ada satu data. Selanjutnya, setelah kita melakukan ekstraksi tadi dan mengetahui jumlahnya, dilakukan transformasi title ke dalam kelompok yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan code title underscore map ini, kita bisa melakukan ekstraksi bahwa isian data cap akan kita ubah menjadi officer dan seterusnya. Setelah kita melakukan transformasi, maka kita perlu melakukan cek kembali apakah data sudah berubah. Nah, untuk melihat data berubah atau tidak, maka kita bisa melakukan coding berupa data.head. Dengan data.head ini akan menghasilkan output tabel seperti ini. Kalau kita lihat 5 teratas mungkin tidak ada bedanya ya dengan tabel sebelum dilakukan ekstraksi. Namun jika kita sorot lagi untuk melihat seperti apa sih data dari masing-masing title, karena di modul juga muncul sebuah pertanyaan bahwa berapa jumlah orang yang termasuk officer, royal, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, dengan melakukan coding berupa data, title, value, underscore count, maka muncul hasil seperti ini bahwa dalam data tabel train itu tadi, khususnya di atribut atau kolom title yang semula datanya begitu banyak, dapat menjadi lebih ringkas dengan pengelompokan masing-masing titel, yang mana Mr. atau ML itu tetap ya 517. Kita sorot yang Roy Officer yang semula belum ada datanya, maka di sini muncul bahwa di dalam tabel atau atribut itu tadi muncul Mr. MR dari 517, ini 184, misi 127, dan hingga royalti sebenarnya sudah cetak. Setelah melihat jumlah masing-masing title dalam transformasi data kali ini, kita perlu melakukan ekstraksi lagi dalam setiap atribut umur. Nah, dalam melakukan data understanding, cek apakah atribut umur ada yang kosong atau tidak. Nah, cara untuk mengecek sama, namun kali ini kita akan menggunakan langsung saja dengan data x is null.sum, karena yang digunakan atau yang kita cari adalah data x. Oke. Setelah kita lakukan coding ini, muncul bahwasannya dalam kolom X yang berisi data null sebanyak 177 orang. Nah, karenanya kita perlu melakukan fungsi untuk mengelompokkan masing-masing umur menggunakan kondisi. Nah, kondisi yang digunakan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kategori, maksud saya 8 kondisi dengan tambahan satu kondisi unknown apabila tidak memenuhi 8 kondisi yang lainnya. Setelah kita melakukan fungsi atau membuat fungsi kondisi seperti ini, langkah selanjutnya adalah memanggil fungsi tersebut untuk mengekstraksi kelompok umur
dan yang hasilnya akan dimasukkan ke dalam passenger type. Nah, karena itu setelah kita melakukan ekstraksi, selanjutnya kita melakukan pemanggilan. Setelah kita melakukan pemanggilan fungsi tersebut, hanya kita cek dengan data.head dan muncul output seperti ini. Bisa dilihat ya, tadi Mr. Brown Harris, bisa data yang pertama, passenger ID 1, set type-nya, aduh dimana? Ini memenuhi sebuah kondisi, bisa kondisi yang title atau kondisi yang itu. Nah, setelah melakukan pengelompokan umum, perlu dicek nih, ada pertanyaan lagi. Berapa sih orang atau penumpang? Senior itu ada berapa, dewasa ada berapa, dan anak-anak ada berapa. Nah, setelah melakukan pengelompokan tadi, maka kita akan melakukan pengecekan. Nah, pengecekan kali ini kita akan menggunakan kode seperti ini. Data passenger type dot value underscore count. Nah, bisa dilihat ya outputnya bahwa ternyata sebanyak ini, namun ada satu data unknown yang muncul. Setelah kita melakukan ekstraksi pada modul 3 juga ada langkah-langkah seperti apa sih cara melakukan encoding. Nah, encoding ini merupakan teknik yang dilakukan untuk mengubah data alfanumerik menjadi data numerik. Misalnya data jenis kelamin. Nanti kita akan menerapkan jenis kelamin. Jadi di awal saya jelaskan sekalian. Misal data kelamin laki-laki itu kita akan ubah menjadi 1 atau perempuan diubah menjadi 0. Seperti itu encoding. Nah, encoding sendiri juga bisa dilakukan dengan berbagai teknik. Yang mana Python juga menyediakan library-library untuk melakukan proses encoding. Namun sebelum itu, dalam penerapan modul 3 ini, saya akan melakukan encoding secara manual. Nah, encoding yang saya lakukan adalah mengubah isian data pada kolom sex yang isinya male dan female diubah menjadi male menjadi 1 dan female menjadi 0. Nah, dengan mengetikkan code ini, maka akan muncul sebuah mapping. Nah, dari mapping ini, selanjutnya akan digunakan untuk memanggil atau mensinkronkan dengan data pada passenger type yang mana 01, 2 dan sebelumnya ya. Nah, dari data mapping male and female itu tersebut, kita cek apakah mapping yang kita lakukan sudah berhasil atau belum. Ternyata setelah kita lakukan pengecekan, seks sudah berubah. Nah, bisa lihat ya tadi, misal passenger ID yang pertama ternyata sendiri tadi, seksnya adalah male. Nah, setelah kita lakukan encoding, berubah menjadi 1. Demikianlah video penjelasan terkait data preparation khususnya transformasi data dan encoding manual. Saya mohon maaf apabila penjelasan dalam video kali ini ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.